sunnah dalam berwudu, ya. Di mana sunnah ini menganjurkan kita agar kita lebih yakin dengan wudu kita karena kita telah membasuhnya sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan praktek wudhu, ya. Sebagaimana pada minggu lalu kita telah mempelajari, ya, mengenai rukun dan sunnah dalam berwudhu. Nah, pada hari ini kita akan praktek mengenai wudhu, ya, bagaimana tata cara wudhu yang benar, ya. Siap tidak untuk kita praktek hari ini? Siap. Alhamdulillah, siap semuanya ya. Baik. Ya, saya mau nanya kepada kalian, siapa yang mau jadi contoh praktek dalam wudhu? Oke, Zikri, ya. Zikri angkat tangan duluan, ya. Silakan Zikri maju. Ya, ya. Pada hari ini saya akan mengambil contoh satu orang untuk praktek dalam berwudhu, ya. Saya harap semuanya memperhatikan, ya. Saya harap semuanya memperhatikan bagaimana nanti Zikri berwudhu, ya. Oke, baik Zikri. Ayo silakan. Zikri, di sini kita akan praktek wudhu, ya. Ya. Dalam berwudhu, hal yang utama dikerjakan adalah niat, ya. Niat itu merupakan rukun dalam berwudhu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya niat untuk berwudhu, tiba-tiba kita wudhu, ya, maka wudhunya itu akan rusak, ya. Karena yang namanya niat di awal itu merupakan rukun dalam berwudhu, ya. Maka silakan Zikri berniat terlebih dahulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, baik adik-adik semua, perhatikan, ya, yang namanya niat di awal itu merupakan rukun, ya, dalam berwudhu. Jadi kalau misalnya kita hendak ingin berwudhu, maka kita sudah harus mempunyai niat, ya, dalam berwudhu, ya. Silakan. Ya, silakan nyalakan kerannya, Zikri. Silakan. Oke. Mencuci ke telapak tangan, ya. Mencuci kedua telapak tangan, ya, merupakan sunnah dalam berwudhu, ya. Oke, silakan. Kumur. Ya, kumur-kumur, Zikri. Ya, berkumur sebanyak 3 kali. Ya, baik adik-adik semua, tadi Zikri sudah berkumur dan kumurnya itu sebanyak 3 kali, ya. Berkumur itu merupakan sunnah dalam berwudhu, ya. Dan adapun jumlah berapa banyak dia berkumur, tadi sebanyak 3 kali, itu merupakan sunnah juga dalam berwudhu. Ya, apabila misalnya Zikri berkumur hanya sekali, itu juga tidak apa-apa, sah-sah aja, ya. Karena berkumur sebanyak 3 kali atau membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali itu merupakan sunnah dalam berwudhu. Ya, paham ya adik-adik semua, ya? Ya, silakan Zikri lanjutkan. Cuci muka. Hidung, silakan masukkan airnya ke hidung. Oke. Baik, adik-adik tadi sudah melihat Zikri memasukkan air ke dalam hidung? Sudah, ya? Nah, memasukkan air ke dalam hidung itu juga merupakan sunnah dalam berwudhu, ya. Apabila kita kerjakan akan mendapatkan tambahan pahala, dan apabila kita tidak kerjakan juga tidak apa-apa, ya. Silakan Zikri. Ya. Muka. Dari sini, dari jidat, ya. Sampai kemudian sininya juga dibasuh. Nih, daerah sini nih, basuh sampai ke bawah dagu. Oke. Adik-adik sudah melihat, ya? Ya. Nah, membasuh muka dari jidat dari sini, ya, sampai dagu, kemudian dari telinga kanan, ya, sampai telinga kiri, itu juga merupakan rukun dalam berwudhu, ya. Jadi membasuh muka dari jidat sampai dagu, kemudian dari ujung telinga kanan hingga telinga kiri, ya, itu kan membasuh muka, ya. Itu juga merupakan rukun dalam berwudhu, ya. Maka harus dikerjakan adik-adik, ya. Harus sempurna, ya. Jangan sampai kita hanya membasuh setengah muka aja tanpa membasuh setengah muka lainnya, ya.
Karena apabila kita tidak membasuh setengah muka lainnya dan hanya membasuh setengah muka aja, maka wudhu kita akan batal. Karena membasuh muka itu merupakan rukun dalam berwudhu. Ya, silakan Zikri. Kuping. Tangan. Ambil dulu tangannya seperti ini, kemudian tumpahkan ke tangan kanan. Seperti ini. Oke. Oke. Sampai siku. Seperti ini Zikri. Ambil air, kemudian tumpahkan gini. Coba seperti ini, kemudian tumpahkan ke dalam sini. Nah, sampai siku ya. Sampai siku. Kemudian ganti ke anggota kirinya. Sampai siku. Oke. Baik adik-adik semua, tadi sudah memperhatikan ya bahwa si Zikri membasuh tangannya ya, mulai dari ujung jari sampai siku ya. Nah, si Zikri kan mulainya kan dari tangan kanan. Ya, kemudian berpindah ke tangan kiri ya. Membasuh tangan itu merupakan rukun dalam berwudu ya. Merupakan rukun dalam berwudu ya. Di mana membasuh tangan ini kita mulai dari ujung jari ya sampai siku ya. Maka semua kulit yang ada di tangan dari ujung jari sampai siku ini itu harus terkena air ya. Maka ini merupakan rukun dalam berwudu. Apabila kita tidak kerjakan, maka wudu kita akan batal. Kemudian adapun tadi Zikri memulainya dari tangan kanan, kemudian berpindah ke tangan kiri, itu juga merupakan sunnah dalam berwudu ya. Sunnah dalam berwudu ya. Apabila kita tidak kerjakan juga tidak apa-apa. Akan tapi kalau kita kerjakan itu merupakan kebaikan tambahan dalam berwudu kita ya, dan juga dapat menyempurnakan wudu yang kita kerjakan. Ya, paham ya adik-adik ya? Oke. Rambut. Oke, rambut usap. Zikri tampung airnya, kemudian tumpahkan, diusapkan ke kepala. Lagi. Ya. Baik adik-adik, tadi Zikri sudah melakukan mengusap kepala ya. Di sini dapat kita bedakan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu kita menumpahkan air ke anggota tubuh kita, sedangkan mengusap kita hanya membasahkan telapak tangan kita saja, lalu kita usapkan ke kepala kita ya. Nah, dalam mengusap kepala ini itu merupakan rukun dalam berwudu ya. Maka kita harus kerjakan. Kalau misalnya kita tidak kerjakan, maka wudu kita akan batal atau rusak ya. Paham ya adik-adik ya? Ya, oke. Silakan. Ya, telinga. Yang membasuh telinga dari telinga dalam sampai telinga keluar. Basuhnya. Oke, yang benar basuhnya. Oke. Telinga sininya juga kena. Iya. Oke. Baik adik-adik, tadi sudah memperhatikan ya bahwa si Zikri membasuh telinganya ya, baik telinga bagian dalam ya maupun telinga bagian luar ya. Nah, membasuh telinga ini itu merupakan sunnah dalam berwudu ya. Apabila kita tidak kerjakan juga tidak apa-apa. Akan tetapi sebaiknya kita kerjakan karena dengan mengerjakan sunnah dalam berwudu ini yaitu membasuh telinga itu merupakan tambahan pahala dalam berwudu kita dan juga dapat menyempurnakan wudu yang kita kerjakan ya. Baik, silakan. Ya, kaki. Kakinya angkat. Oke, kanan dulu. Oke, kaki kanan. Oke, Zikri, tahan gini. Kamu tangan kamu coba. Nah, ini kamu ini ya dari ini jari-jarinya, sela-sela jarinya dikenain air, dibasuh dengan air. Tangan kanan. Nah, tangan kanan. Pakai tangan kanan. Susah Pak kalau pakai tangan kanan. Oke, saya pegangin. Ya. Oke, dari sini ya, dari ujung jari sampai mata kaki. Nah, gini. Sebelahnya juga gitu. Ya, nah dari ujung kemudian turun ke mata kaki gitu ya, Zikir ya. Oke, kaki kirinya silakan. Oke, semuanya di ini. Nah, kaki sampai mata kaki ya.
Oke, baik. Baik adik-adik semua, tadi sudah memperhatikan ya bagaimana zikir membasuh kaki ya. Dimana dalam membasuh kaki ini kita diharuskan membasuh dari ujung jari ya, jari kaki sampai dengan mata kaki ya. Jadi semua kulit yang ada di bagian dari ujung kaki, dari ujung jari kaki sampai mata kaki itu harus terkena air. Baik adik-adik semua, tadi kita sudah memperhatikan bagaimana zikir memperhatikan wudhu. Nah setelah berwudhu kita disunahkan untuk membaca doa setelah berwudhu ya. Karena karena doa ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala tambahan dari wudhu kita dan juga dapat menyempurnakan wudhu yang kita kerjakan ya. Baik Zikri, silakan kita akan melantunkan doa setelah wudhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Baik adik-adik semua, tadi Zikri sudah menutup wudunya dengan berdoa setelah berwudu ya. Saya harap ketika berwudu itu semuanya harus tertib ya, berurutan ya, dari mulai sampai akhir itu harus tertib. Ya karena tertib ini merupakan rukun dalam berwudu. Ya kalau misalnya kita tidak tertib dalam berwudu, ya maka wudu kita akan rusak atau tidak sah. Ya, sebaliknya apabila kita tertib dalam berwudu, maka wudu kita akan sah. Ya. Baik Zikri, terima kasih banyak. Silakan kembali ke barisan. Ya. Baik adik-adik. Nah sekarang saya minta 4 orang untuk maju untuk mempraktekkan wudu. Ya, saya minta dari 4 orang di barisan terdepan ya. Bintang, Aini, Rizky Khotib dan Haikal silakan maju. Baik adik-adik, sekarang kita akan mempraktikkan wudu ya. 4 orang ini silakan untuk mempraktikkan wudu ya. Diawali dengan membaca kalimat basmalah dan berniat terlebih dahulu. Ya, silakan. Berniat terlebih dahulu. Ya. Oke, silakan. Berwudu. Ya, lanjut aja. Langsung dipraktekin wudunya. Ya. Sampai siku ya. Diusahakan sikunya kena ya. Di gini. Diusap-usap ya. Oke. Ya. Sampai kena mata kaki. Nah. Oke. Sudah. Ya, kalau sudah matikan kerannya. Nah, kalau sudah silakan membaca doa setelah berwudu ya. Silakan bacanya di dalam hatinya masing-masing ya. Angkat tangannya. Pelan-pelan aja airnya. Ya nggak apa-apa. Lanjutin, lanjut.
Jangan lupa ya, sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Jangan hanya kena air. Sampai mata kaki. Dibasuh sampai mata kaki ya. Pakai tangan, pakai tangan. Nah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah praktek bagaimana berwudu dengan benar. Walaupun tadi saya perhatikan masih banyak yang kurang teliti dalam berwudu, kemudian juga masih ada yang terburu-buru. Ya, saya harap nanti di rumah bisa diperbaiki ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mulai dari teori dan praktek ya, itu menjadi bekal kalian untuk kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, khususnya ketika kalian hendak ingin melaksanakan sholat. Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah ya. Karena syarat sah dalam sholat itu adalah berwudu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mulai dari teori tadi dan praktek itu menjadi bekal kalian. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan berebutan. Hati-hati.